Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi pengeringan. Proses pengeringan pada bahan pangan sering juga disebut sebagai proses dehidrasi. Unit operasi yang digunakan bertujuan untuk mengurangi kadar air atau juga bisa digunakan untuk mengeluarkan cairan organik dari padatan. Apa bedanya proses pengeringan dengan proses evaporasi yang telah Anda pelajari sebelumnya? Pada proses evaporasi, biasanya umpannya berupa cairan dengan kandungan air yang tentunya sangat tinggi. Namun, pada proses pengeringan, biasanya bahan yang akan dikeringkan itu memiliki air atau kandungan air dalam jumlah yang kecil. Dan biasanya bahan yang dikeringkan itu bentuknya berupa padatan atau berupa slari. Jadi kandungan airnya sudah kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan bahan cair yang Anda olah pada proses evaporasi. Sebagai contoh, bahan-bahan yang bisa dikeringkan antara lain adalah garam, batu bara, dan juga bahan-bahan pangan. Dalam bidang pangan, selain digunakan untuk mengurangi kadar air atau mengubah tekstur dari makanan, pengeringan juga bisa dilakukan untuk preservasi. Mengapa bisa digunakan untuk preservasi? Karena setelah dikeringkan, maka kandungan air pada bahan makanan akan berkurang. Pada kondisi yang kekurangan air tersebut, maka mikroorganisme akan sulit berkembang sehingga reaksi-reaksi perusakan bahan pangan oleh mikroorganisme dapat dihambat. Selain itu, pada bahan-bahan pangan, proses pengeringan yang menghilangkan air tentunya akan mengurangi berat dan volume dari bahan pangan. Sehingga pengurangan berat dan volume tersebut pada akhirnya akan mengurangi biaya packaging, handling, storage, dan juga transportasi. Intinya, pengurangan berat dan volume ini bisa mengurangi operational cost dari bahan pangan yang akan didistribusikan. Makanan-makanan kering juga banyak digunakan dalam kondisi-kondisi peperangan. Mengapa hal itu bisa dilakukan? Karena makanan kering ini memiliki umur simpan yang panjang dan juga berat yang ringan, sehingga sangat praktis digunakan untuk kondisi-kondisi darurat. Pada aplikasi praktis, seringkali dehidrasi dan pengeringan dianggap sama. Seringkali kata pengeringan dan dehidrasi digunakan untuk maksud yang sama. Namun sebetulnya ada sedikit perbedaan antara dehidrasi dengan pengeringan. Sebuah proses disebut dehidrasi bila produk akhirnya mengandung kurang dari 2,5% air. Namun, suatu proses disebut pengeringan jika produk akhirnya mengandung lebih dari 2,5% air. Jadi dehidrasi atau produk yang didehidrasi memiliki kandungan air yang lebih kecil dibandingkan produk yang dikeringkan. Metode pengeringan yang dapat dilakukan ada banyak. Yang pertama adalah bahan pangan dikontakkan dengan udara panas. Jadi kita punya bahan pangan yang telah disusun pada posisi-posisi tertentu, lalu dialirkan udara panasnya di bagian atas, samping, atau bawah dari bahan pangan tersebut. Udara panas tersebut akan berkontak langsung dengan bahan pangan, sehingga akan ada air yang berpindah dari bahan pangan ke udara panas. Biasanya udara panas ini dialirkan secara konveksi, sehingga perpindahan panas dan juga perpindahan massa dalam hal ini airnya itu akan berlangsung dengan cukup cepat. Metode yang kedua adalah kontak langsung dengan permukaan panas. Pada metode kedua ini, misalnya kita punya loyang, lalu loyang ini
atau sebuah lapisan, sebuah permukaan dari logam, lalu kita simpan makanan di atasnya. Permukaan tersebut kita panaskan sehingga makanan lalu akan menerima panas dari permukaan logam di mana makanan tersebut menempel. Dengan demikian makanan akan terpanaskan dan airnya akan teruapkan. Metode ketiga adalah dengan menggunakan gelombang-gelombang tertentu. Dalam hal ini misalnya dengan melakukan radiasi atau dengan menggunakan gelombang microwave. Yang keempat adalah dengan freeze drying. Nah, pada proses freeze drying ini cukup berbeda dengan pengeringan-pengeringan yang lain. Biasanya pengeringan itu melibatkan panas. Namun pada freeze drying, air yang ada dalam bahan pangan itu dibekukan. Jadi bahan pangan yang kita miliki kita simpan ke dalam sebuah freezer sehingga membeku. Airnya pun membeku. Lalu air tersebut akan disublimasi, berubah menjadi uap. Nah, perubahan air beku menjadi uap biasanya dilakukan dengan menggunakan sedikit panas pada tekanan yang sangat rendah. Nah, jadi proses sublimasi ini biasanya dilakukan pada ruangan yang tekanannya telah direkayasa sedemikian rupa sehingga tekanannya itu lebih rendah daripada tekanan kamar atau tekanan ruangan 1 atmosfer. Jadi tekanannya lebih rendah sehingga dengan panas yang sedikit saja maka air beku tadi bisa langsung berubah atau menyublim menjadi uap. Kecuali pada proses-proses freeze drying, osmotic drying, dan vacuum drying, umumnya pengeringan dilakukan dengan menghembuskan udara kering, seperti yang tadi telah dijelaskan. Nah, pada proses pengeringan bahan makanan dengan menggunakan hembusan udara kering, kita bisa mengamati atau kita bisa melihat adanya yang kita sebut sebagai sorption isotherm. Pada saat bahan makanan berkontak dengan udara pada temperatur tertentu, maka akan terbentuk kesetimbangan. Kesetimbangan tersebutlah yang kita sebut sebagai sorption isotherm. Gambarnya atau grafiknya dapat kita lihat pada bagian kiri dari slide. Pada grafik tersebut kita bisa melihat bahwa sumbu Y-nya tersusun atas moisture content atau kandungan air, yang satuannya adalah berat dari air atau berat dari moisture per berat dari padatan kering. Mohon garis bawahi per berat padatan kering. Sumbu X-nya adalah persen kelembapan. Nah, jadi pada grafik ini kita bisa melihat bagaimana hubungan antara persen kelembapan dengan kandungan air pada bahan. Jadi bahan akan memiliki kandungan air tertentu ketika kita menggunakan udara atau ketika udara panas kita memiliki kelembapan dengan persen tertentu. Pada proses pengeringan, baik sensible heat maupun latent heat dapat digunakan untuk menguapkan air. Sensible heat dan latent heat, saya ralat, pada proses pengeringan, sensible heat dan latent heat untuk menguapkan air itu diperlukan karena biasanya bahan makanan yang masuk ke proses pengeringan itu berada pada temperatur kamar. Tentu kita perlu meningkatkan dulu temperatur dari bahan makanan tersebut beserta air di dalamnya menggunakan dan memerlukan sensible heat. Lalu untuk menghilangkan airnya atau menguapkan airnya, kita memerlukan panas laten. Nah, baik panas sensibel maupun panas laten tersebut kita peroleh dari udara panas yang masuk. Jadi udara panas yang masuk ini berperan sebagai penyedia panas untuk bahan makanan. Selain itu, udara panas juga bertindak sebagai pembawa atau karier bagi uap air yang telah keluar dari bahan makanan. Jadi Anda bayangkan bahan makanan dipanaskan, lalu uap airnya akan keluar dari bahan makanan. Nah, pada saat yang sama juga terdapat udara yang panas dan sedang bergerak secara konvektif. Maka udara tersebut juga akan langsung secara simultan membawa uap air yang tadi telah keluar dari bahan makanan.
Sehingga udara ini berperan bukan hanya untuk penyedia panas, tapi juga untuk pembawa uap air meninggalkan permukaan bahan. Nah, jadi pada proses pengeringan, perpindahan panas dan massa dapat berjalan secara simultan.